Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Sampai detik ini kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua rekan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang penuh berkah ini adalah merupakan salah satu ibadah, salah satu kegiatan yang sangat mulia, penuh berkah insyaallah kalau kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana malaikat shift malam dan malaikat shift siang bertemu kumpul ya dalam rangka mendata siapa-siapa yang ada di sholat subuh kan itu. Insya Allah malaikat yang shift malam sudah laporan pada Allah bahwa si fulan pagi ini sholat subuh berjamaah gitu. Dan shift siang juga sudah mencatat bahwa si fulan sudah sholat subuh berjamaah kan itu. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Insyaallah kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Sahih Bukhari atau kitab Fathul Bari. Sekarang masuki kitab Fadlis Salati fi Masjidi Makkah wal Madinah al Munawwarah. Bab Fadlis Salah, keutamaan salat fi Masjidi Makkah, di Masjid Makkah, wal Madinah al Munawwarah, dan Masjid Madinah al Munawwarah. Kalau di Makkah namanya Masjidil Haram, kalau di Madinah namanya Masjid apa? Masjid Nabawi. Keutamaannya seperti apa? Dan ini tentu yang selalu kita rindukan, baik yang sudah maupun yang belum pernah, itu selalu merindukan ya ingin bisa melaksanakan sholat ziarah di Masjidil Haram, ziarah di Baitullah, dan juga ziarah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu daripada keistimewaan ya sebagai tamu-tamu Allah, sehingga akan mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan di dua tanah haram atau di dua tanah suci. An Ibni Umar an Fuza qala sami'tu Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu arba'an. Qala sami'tu Ibnu Salam kana ghaza ma'na Salam 19 ghazwatan. Aku mendengar dari Umar, dari Fur'ah, dari Aba Sa'id radhiyallahu anhu arba'an. Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ghaza ma'na Salam 19 ghazwatan. Jadi Abi Sa'id mengatakan bahwa aku mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakana, dan ia Rasulullah SAW berperang bersama Abu Sa'id berperang bersama Rasulullah sebanyak 12 kali peperangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
selama berada di kota Madinah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kata Aba Sa'id menyampaikan bahwa Rasulullah SAW selama di Madinah itu kurang lebih melakukan peperangan sebanyak 12 kali peperangan. Ya. Berapa tahun di Madinah? Rasulullah SAW di Madinah itu sekitar 10 tahun. Jadi di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun itu adalah perjalanan perjuangan menyebarkan Islam. Kalau di Makkah 13 tahun itu tidak banyak yang didapatkan, beberapa gelintir orang saja yang beriman pada Rasulullah, bahkan yang ada adalah memusuhi, gitu ya. Itu yang di Makkah disebut dengan kufaru Quraisy. Tidak hanya orang lain, paman pun juga memusuhi, kan itu. Abu Jahal, Abu Sofyan kan itu. Itu tidak hanya orang luar, orang dalam pun juga memusuhi kan itu. Sehingga dakwah Rasulullah di Makkah itu mendapat ya apa tidak banyak didapatkan gitu. Sehingga kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah gitu. Jadi di Madinah ini selama 10 tahun Rasulullah melakukan peperangan sebanyak 12 kali peperangan. Jadi hampir ya setahun itu ya lebih dari satu. Kalau 10 tahun, kalau setahun satu perang ya berarti 10 kali perang. Ini 12 kali peperangan kan itu. Artinya apa? Perjalanan perjuangan menyebarkan agama Islam itu rintangannya, tantangannya ya perang kan itu ya. Jadi yang terkenal perang Badar, perang Uhud, apalagi perang Tabuk, perang Hunain, perang Ahzab atau Handak kan itu. Jadi itu peperangan yang sangat dahsyat sekali adalah perang Uhud. Sehingga sekitar 70 lebih dari sahabat Rasulullah yang menjadi syahid. Itu yang paling dahsyat. Kalau bapak sudah pernah berkunjung ziarah ke Jabal Uhud itu ya, di sana ada makam yang di dalamnya adalah kuburan para syuhada Uhud kali itu. Kurang lebih dari 70 sahabat yang dikuburkan di Uhud kali itu. Jadi itu namanya makam dadakan. Ya, bergelimpangan di situ sehingga dikuburkan di situ kan itu. Itu di Uhud kan itu. Jadi Madinah ini dulu sebelum Rasulullah hijrah itu namanya bukan Madinah, namanya Yasrib, gitu ya. Namanya kota Yasrib. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka dikenal dengan namanya kota hijrah atau kota Madinah atau kota Rasulullah. Jadi disebut dengan Madinatul Rasul, Madinatul Hijrah kan itu. Jadi disebut juga dengan Madinah Al-Munawwarah. Banyak sebutannya kan itu. Jadi ini ya tempat kejayaan Islam. Makanya dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Jadi kejayaan Islam adalah dari kota Madinah kan itu. Sementara dakwah di tempat-tempat lain ya sedikit yang didapatkan dari yang mengikuti Islam kan itu. Jadi mulai dari kota Madinah terus menyebar ke seluruh penjuru dunia kan itu. Jadi sebagai kota peradaban dan kota kejayaan Islam adalah kota Madinah Al-Munawwarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tashuddur rihalu illa ila salasati masajida al-masjidil haram wa masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa muttafaqun alaih. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda la tashuddur rihalu illa ila salasati masajida al-masjidil haram wa masjidir rasul wa masjidil aqsa. Tidak boleh
melakukan kunjungan, melakukan kegiatan, rencana berkunjung kecuali ketiga masjid, ya, kecuali ketiga masjid. Jadi tidak boleh mengadakan perjalanan ke masjid-masjid kecuali tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Rasul yaitu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi di bulan Rabiul Awal ini, ya, atau dikenal dengan bulan Maulud, itu banyak masyarakat yang berkunjung ke masjid-masjid, ya, terutama Masjid Banten kebeludak di bulan Maulud. Dari tanggal 1 sampai sekarang masih macet kan itu. Yang nggak ada masjidnya di atas sana di Bojonegara, Gunung Santri gitu. Yang rame lagi di Cirebon gitu kan. Jadi dalam hadis dikatakan muttafaqun alaih, hadisnya la tasuddur rihalu, tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan menuju masjid kecuali tiga masjid. Ya, kalau sebatas kita melintas mampir boleh sholat di situ. Tidak ada kelebihan sholat di masjid-masjid kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Itu yang punya keistimewaan tersendiri. Di masjid manapun, semegah semewah apapun masjidnya, nggak ada kelebihan, nggak ada keistimewaannya. Dan itu sama, ya. Bisa jadi lebih besar pahalanya sholat di Masjid Hidayatullah. Ya. Walaupun di sana juga banyak, tapi ya acak-acakan sholatnya itu. Kalau di sini sholatnya rapi, softnya rapat, lurus, berjamaah kan itu. Di masjid-masjid lain yang dikenal masjid termegah, umpamanya di Solo, ya, di mana itu? Di Masjid bin Yazid di Solo, Masjid bin Yazid itu, ya, megah kan itu. Tapi orang sholatnya acak-acakan, imam gitu kan, masing-masing kan itu, ya. Jadi walaupun banyak tapi nggak berjamaah, jamaah masing-masing kan itu. Masjid di Jawa Barat, Bandung, Al-Jabar, Jawa Barat, di Al-Jabar itu, ya. Al-Jabar gitu. Itu yang banyak yang berkunjung, yang datang banyak berkunjung ke sana gitu. Sholatnya juga masing-masing, bahkan banyak yang nggak sholat, datang doang kan itu. Kemudian dulu ada Masjid Kubamas. Saya bisa kasih nyebut-nyebut Kubamas. Jadi awal-awal banyak orang datang ke sana gitu. Sekarang yang masih sering dikunjungi Masjid Al-Jabar, Masjid bin Yazid gitu. Terdekat di sini Masjid bin Abdillah, ya, apa namanya, yang di Pesauran, Abdullah gitu namanya masjidnya kan itu, di pinggir laut itu kan itu. Semua itu ya cuma sebatas kita ingin melihat mungkin keindahannya saja, ya, keindahannya saja, megah kan itu. Tapi dari sisi nilai pahala nggak ada keistimewaan, kelebihannya sama saja kan itu. Maka di sini dilarang kita mengadakan perjalanan dengan tujuan mengunjungi satu masjid apa gitu. Dia kecuali tiga masjid, boleh kita berjalan kemana? Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, dan ke Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi kan itu. Situlah yang masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan, ya, diantaranya di sholat-sholat di sekitar tiga masjid itu istimewa. Kenapa? Karena masjid-masjid yang tiga ini sudah pernah dikunjungi oleh para nabi-nabi dan itu. Jadi para nabi sudah banyak berkunjung ke tiga masjid ini. Maka ini yang disyariatkan, yang dianjurkan, disunahkan untuk berkunjung berziarah ke salah satu tiga masjid ini. Ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalian umroh, ke Masjidil Aqsa kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan gitu Pak Nur. Masjidil Aqsa kondisi sekarang ya, apalagi gawat-gawatnya antara Israel dengan Palestina kan itu.
Kalau Masjid Al-Aqsa bisa enggak kan itu. Ya tergantung kondisi aman dan tidak amannya kalian. Maka kalau ada perjalanan-perjalanan mengunjungi masjid-masjid itu tidak dibolehkan. Tidak boleh, kecuali memang sebatas kita mampir untuk sholat kan itu boleh. Tujuannya bukan niat mengunjungi masjid, tapi kita mampir untuk sholat kan itu. Tujuannya kemana? Berdiri di masjid ini, nggak apa-apa milih masjid Sarja yang bagus gitu ya. Nggak apa-apa milih. Sekaligus lihat struktur bangunannya, bisa dicontoh nggak, bisa ditiru nggak kan itu. Paling begitu kan. Tapi kelebihan dari sisi nilai ibadah sama saja gitu. Perjalanan jauh ya, walaupun perjalanan jauh tapi di sisi nilai ibadahnya ya sama dengan sholat di tempat kita kan itu. An Abi Darda Nabi Abdullah Al-Arabi an Abi Hurairah an Nabi sallam qala salatun fi masjidi hadza khairu min alfi salatin fi ma siwahu ilal masjidil haram. Faman shalla fi masjidil harami bahwa alfi mi'ati salatin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, salat di masjidku ini maksudnya Masjid An-Nabawi, Masjidur Rasul, khairun itu lebih baik daripada 1000 salat di selain masjid ini, Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi nilai pahalanya lebih baik daripada 1000 kali sholat ya di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram 1 rakaat itu lebih baik daripada 100.000 rakaat. Di 100.000. Kalau di Masjidil Aqsa sholat 1 rakaat itu lebih baik daripada 1000 gitu. Jadi sini 1000 sholat di Masjid Nabawi, 100.000 sholat di Masjidil Haram kan itu. Jadi keuntungannya bagi tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji kan, maka sholat di Masjidil Haram itu bandingannya lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Kalau ngitung rakaat ya 1 rakaat bandingannya 100.000 rakaat. Kira-kira 100.000 kan 3 bulan cukup tak? 100.000 3 bulan itu ya. Kalau sehari itu 17 rakaat ditambah dengan sunnah 12 rakaat, kira kepada dan 29 ditambah witir 32 ya, ditambah tahajud taruhlah 6 gitu ya, sudah 38 ditambah duha 6 sudah 44 sehari kita sehari kan itu. Kalau semua kita lakukan kali sebulan taruhlah 50 rakaat kali 30 150 rakaat itu ya. Biar nyampe 1000 berapa bulan tuh, biar nyampe 1000 gitu kan. Itu kalau bandingannya dengan sholat di Masjid Nabawi kan itu. Biar nyampe 100.000 berapa tahun kan itu ya. Jadi orang yang pulang umroh, pulang haji itu lagi pertama lagi bersih dari dosa, kemudian pahalanya banyak, kebaikannya. Kalau bisa menjaga tidak dikotori lagi gitu ya, itu yang dikatakan hajjan mabrurah, yang pulang haji. Kalau bisa menjaga rajin ibadahnya di masjid itu masya Allah gitu ya. Jadi pahala yang dari Makkah, dari Madinah banyak kan itu, kemudian dipertahankan terus rajin sholat berjamaah di masjid itu masya Allah gitu ya. Walaupun kita nggak ngelihat seperti apa numpuknya, tapi hitungannya ya sudah kenampak gitu. Jadi saat
satu rakaat di sini lebih baik daripada 100.000 di Masjidil Haram. Satu rakaat di sini itu lebih baik daripada 1000 rakaat di Masjid Nabawi kan itu. Namun tentu tidak boleh merasa aman, merasa sudah paling banyak pahalanya, kemudian habis pulang umroh, pulang haji nggak ke masjid. Kenapa? Masih wakeh. Ya. Kalau diajak ke masjid yuk, kan baru pulang haji masih anget gitu, baru umroh masih anget, yuk ke masjid duluan aja gitu. Kamu ke masjid setahun bolak-balik sama saya ke Mekah sehari masih banyakan saya kayak gitu. Jadi nggak boleh begitu. Ya kalau sehari di Makkah dengan sholat 5 waktu 17 rakaat kali 7 kali 100.000. Enggak ya? Iya. 1 hari saja 17 rakaat yang wajib kali 100.000 ditambah dengan sunnah baru sehari doang itu di Masjidil Haram. Jamaah haji itu dikasih waktu di Makkah itu kurang lebih 25 hari sampai 28 hari, hampir sebulan jamaah haji itu. Karena 40 hari itu, 42 hari itu 7 hari ada di Arafah, Muzdalifah, Mina, 9 hari atau 8 hari ada di Madinah. Ya sudah 15 hari dan itu perjalanannya 42 hari, maka yang banyak itu di Makkah kan itu. Kalau setiap harinya rajin ibadah di Masjidil Haram, subhanallah gitu. Namun kadang-kadang kebanyakannya rajinnya sholatnya di lorong-lorong hotel kan itu. Jadi tidak memanfaatkan keistimewaan Masjidil Haram itu ya, yang begitu besar nilai pahalanya. Sementara juga di Masjid Nabawi, walaupun memang di sana ada istilah arba'in gitu ya, istilah arba'in bahwa sholat 40 waktu yang tahun kemarin nggak sampai 40, 37 sampai 38. Kenapa? Karena rencananya pemerintah mau mengurangi jatah di Madinah. Jadi di Madinah itu nggak boleh lama-lama gitu. Jadi dimulai dibikin 7 hari, dibikin 8 hari, bahkan 40 waktu itu nggak keburu kan itu. Jadi mau dikurangi kan itu. Biar waktu perjalanan hajinya nggak lama. Jadi kalau di Makkahnya 7 hari Arafah, Muzdalifah, Mina, nanti di Makkahnya paling sekitar 15 hari. Baru nanti di Madinahnya dibikin 5 atau sampai 6 hari kan itu. Jadi mau dibikin sebulan kan itu. Jangan 42 hari kan itu. Tinggal ngatur perjalanan aturan di penerbangan kan itu. Karena penerbangannya kalau semuanya turun di Jeddah, semua turun di Madinah, ya akan padat kan itu. Jadi mau dikurangi rencananya kan itu. Jadi jangan 40 hari, 42 hari, mau dibikin sebulan kan itu. Ya atur waktunya dikurangi kan itu. Jadi tentu bagi siapapun berharap ya pengen yang namanya sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Al-Aqsa kan itu. Sehingga ya keistimewaannya kita dapatkan kan itu. Ya yang belum punya kesempatan, memang ini adalah tergantung kemampuan, ya sabar, azam, tekad, harapan tetap ada, pengen sekali, berazam dan itu mengandai-andai lah gitu. Seandainya saya punya duit, punya ongkos, saya kepengen berkunjung ke Masjidil Haram, kepengen umroh kan itu. Jadi kalau melihat ya gambaran-gambaran ini, Masya Allah kan itu. Jadi besar sekali pahalanya kan itu. Bab Masjid Quba. Masjid Quba itu adanya masih di sekitar Madinah. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali
didirikan, dibangun oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Jadi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, begitu sampai di kota Madinah, yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba kali itu. Jadi nggak membangun rumah dulu, tapi yang dibangun adalah masjid dulu. Masjid Quba itu pertama kali masjid yang didirikan di Madinah. Banyak masjid-masjid yang dikunjungi oleh jamaah umrah, jamaah haji di sekitar Madinah. Ya. Ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Hurairah, Masjid Ali, Masjid Gomamah. Itu banyak, Masjid Kiblaten, Masjid apa namanya para jali, Masjid Handak gitu, Sab'ah kan itu. Banyak yang dikunjungi oleh para tamu-tamu Allah yang ibadah haji, ibadah umrah kan itu. An-Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu kana la yusallim min adha illa fi yaumaini yauma yaqdumu Makkah fa innahu kana yaqdumuha duha fa yatufu bil bait thumma yusalli rak'ataini khalfal maqam wa yawma ya'ti Masjid Quba fa innahu kana ya'ti kulla sabtin fa idza dakhala al masjid qad an yuhjami hatta yusalli fi rak'ataini. Dijelaskan bahwa sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba itu, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba itu nilai pahalanya sama dengan apa para jali? Umroh, sama dengan umroh 1 kali. Jadi sekali sholat di Masjid Quba nilai pahala sama dengan umroh. Pahala umroh berapa kan itu? Hitungkan itu. Maka kita yang datang ke Madinah itu diupayakan ya setiap hari Sabtu atau hari apapun bisanya, kalau sini hari Sabtu kan itu, hari apapun bisanya kita berkunjung ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat. Walaupun di hadis yang pertama tadi tidak boleh berkunjung ke masjid kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah ke Masjid Quba itu karena Rasulullah SAW ya setiap hari Sabtunya melaksanakan sholat sunnah Quba, salah sunnahnya di Masjid Quba, dan kebanyakannya adalah seringnya di waktu duha, seringnya datang di waktu duha kan itu. Jadi yusalli raka'ataini khalfal maqam wa yawma ya'ti Masjid Quba fa innahu kana ya'ti kulla sabtin. Jadi datanya itu adalah kana yaqdumuha duhan. Jadi datanya pada waktu duha, la yusalli min illa fi yaumin yauma yaqdumu Makkah. Jadi dilaksanakan pada salat duha kan. Jadi selain dikatakan raitu ashabi yasnauna wala amnau anjidan ayusalli fi aisatin min saminal lail an naharin alla takhrujatul asyamsi wala ghurubiha. Karena di Makkah, di Madinah, di Masjid Aqsa dan di Masjid Quba itu memang adalah masjid yang istimewa dari si pahalanya, maka larangan tidak boleh sholat ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, ketika matahari sedang puncak-puncaknya di atas kan itu ya. Maka larangan itu tidak berlaku untuk di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram tidak ada larangan untuk sholat kapan saja. Pada sholat subuh nggak boleh sunnah, pada asar nggak boleh sunnah kan itu. Tapi di Masjidil Haram tidak ada larangan. Kenapa? Kesempatan orang di Masjidil Haram itu ya kalau orang kita di Indonesia terbatas. Yang haji paling 25 hari di Makkah, itu pun nggak setiap hari ke masjid, nggak setiap waktu ke masjid kan itu. Yang umroh paling di Makkah 4 hari, ya, 4 hari itu yang ngambil paket 9 hari kan itu. Paling 4 hari di Makkah. Maka karena kesempatannya sedikit, maka tidak berlaku larangan sholat sunnah setelah sholat subuh, sholat sunnah setelah sholat asar, kapapun waktunya. Di sini dikatakan fi ayyi sa'atin, fi ayyi sa'atin sya'a min lailin au naharin, di waktu kapanpun baik siang ataupun malam boleh sholat di Masjidil Haram. Tidak harus melihat larangan sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah setelah sholat asar, nggak ada. Jadi kapanpun, min ayyi sa'atin sya'a, jam berapapun, min lailin au naharin, dari siang atau malam, tidak melihat tulu asyamsi wala ghurubiyah, tidak melihat
oh ini waktu terbenam matahari, waktu terbit matahari nggak perlu, kapanpun boleh sholat kan itu. Itu di Masjidil Haram. Walaupun ya kalau di Masjid Nabawi masih berlaku Masjid Nabawi, sehingga kalau kita dapat jadwal ke Raudhah itu habis asar, ya kayaknya habis asar boleh sunnah enggak kan itu, habis asar kan itu, atau habis subuh kita dapat jadwal ke Raudhah kan itu, karena di Raudhah itu diutamakannya adalah sholat kan itu. Maka tentu harus kita melihat waktu-waktu yang dibolehkan. Tapi ada yang mengatakan di dua tanah haram, Masjid Makkah dan Madinah, hadis tentang dilarang sholat setelah sholat subuh salat asar itu tidak berlaku. Kenapa? Karena mereka kesempatan berada di tanah haram itu nggak lama kan itu. Jadi beruntung bagi orang yang tinggalnya di Makkah Padang ya, tapi memboyong masih tembukan itu ya. Beruntung bagi orang tinggalnya di Makkah, karena sebagian besar yang ada di jamaah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu, Masjid Nabawi itu adalah sebagian besar adalah tamu gitu ya. Bukan pribumi warga Madinah, warga Makkah kan itu kebanyakan tamu kan itu. Jadi walaupun tinggalnya di Makkah, ya belum tentu setiap waktu setiap hari datang ke Masjidil Haram kan itu. Jadi yang datang itu adalah dari berbagai penjuru dunia, ya setiap harinya 24 jam nggak pernah kosong yang namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan itu. Kita nunggu sepi jam 2 malam kepengen mencium Hajar Aswad, rame kan itu. Nunggu sepi, habis Isya semua orang pada pulang, datang lagi orang baru kan itu. Jadi yang baru datang ke Masjidil Haram, ke Makkah, melaksanakan tawaf kan itu. Jadi mau nunggu sepinya jam berapapun nggak ada sepinya, karena yang datang itu terus-terusan ya 24 jam datang terus orang kan. Ini keluar, ini datang kan, sehingga kita mau nyari sepi biar bisa leluasa di sekitar Ka'bah nggak bisa kan. Apalagi sekarang ada aturan tidak boleh masuk di area Ka'bah, gitu, kecuali pakai ihram. Mau umroh nggak umroh gitu, kalau masuk di situ harus pakai pakaian ihram gitu. Kalau kita mengelabui petugas pakai ihram tapi dalamnya pakai kaos, pakai tayar berjahit itu, pakai celana dalam itu, ketangkep pakai kaos, itu malah ditarik, dikeluarin. Itu kenapa? Ngelabui petugas kan tuh. Yang boleh masuk itu yang mau umroh gitu ya, tawaf, sa'i kan itu. Jadi kalau pengen sholat doang di situ, ya dengan melabui petugas pakai ihram, kalau ketahuan pakai kaos di dalamnya, itu malah lebih berat lagi, hukumannya ditarik, jorokin kan itu. Kenapa? Itu ngelabui petugas kan itu. Jadi kalaupun kita nggak tawaf, nggak umroh, nggak sa'i, ya kita pakai ihram nggak apa, tapi rapih gitu. Jangan sampai nampak kelihatan pakai berjahit pakaian dalamnya kan, itu nggak boleh gitu. Karena itu memang kita ngelabui, tapi kita kepengen leluasa, lebih nyaman, lebih khusyuk kalau sholatnya di depan Ka'bah kan itu. Tapi harus kita pakai pakaian, ya pakai ihram, nggak boleh pakai yang berjahit kan itu. Sebetulnya sholat di sekitar Masjidil Haram, baik di depan Ka'bah, di Hijr Ismail, dimanapun, semuanya adalah tempat istimewa. Kita berdoa di sekitar Masjidil Haram, ya dimanapun posisi kita, ya tetap itu tempat mustajab gitu. Hanya kebanyakan orang berebut di depan multazam, karena memang di Katam itulah yang sangat-sangat mustajab kan, di depan multazam gitu. Bab man ata masjid Quba kulla sabtin. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban wa kana Abdullah yaf'aluhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya'ti masjid Quba, mendatangi Masjid Quba itu kulla sabtin, setiap Sabtu, masyian warokiban, berjalan kaki dan juga berkendaraan. Jadi setiap Sabtu datang dengan berkondisi kendaraan atau jalan kaki, terus datang setiap hari Sabtunya.
Wa kana Abdullah bin Umar yaf'aluhu, dan Abdullah bin Umar sebagai sahabatnya selalu melaksanakan seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu datang ke Kuba untuk sholat di sana kan itu. Jadi ada ketentuan waktu, padahal sebetulnya ya waktu itu memang apa namanya kondisional. Jadi kalau kita nggak ketemu Sabtu ya hari apapun kita boleh datang ke Masjid Kuba, cuman memang padat-padatnya kalau hari Sabtu kan itu, karena memang di hadisnya Rasulullah sering datangnya hari Sabtu kan itu, datang ke sana ke Masjid Kuba itu nggak ada kaitannya dengan apa kaumnya Bani Israel yang merayakan hari Sabtu kan, tapi ini adalah ya kesempatnya Rasulullah adalah di hari Sabtu kan itu. Dan di Masjid Kuba ini dikatakan adalah la an usalliya fi masjidi Quba raqatil habu ila min an uta baitul maqdis marrataini la ya'lamuna ma fi Quba'in la darabu ilai akbadul ibili. Jadi dikatakan dalam hadisnya Ibnu Abbas bin Abi Waqqas dikatakan salat di Masjid Quba 2 rakaat itu lebih aku cintai menurut aku Rasulullah min an ata baitul maqdis timbang salat di Baitul Maqdis. Jadi sholat di Baitul Maqdis di Al-Aqsa dengan sholat di Masjid Quba itu masih lebih banyak pahalanya sholat di Masjid Quba. Lau ya'lamuna ma fi Quba, seandainya mereka tahu apa-apa yang ada di Masjid Quba, la darabu ilai akbadul ibil, maka mereka akan selalu menaiki untanya untuk datang ke Masjid Quba kan itu. Jadi dikatakan lebih baik ke Masjid Quba ketimbang ke Masjid Al-Aqsa kan itu. Walaupun Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid semua para nabi datang ke sana, tapi keutamanya adalah lebih keutamaan di Masjid Quba kan itu. Jadi orang-orang yang ada di Madinah kadang-kadang dianjurkan untuk ke Quba itu memang ya jalan kaki juga dekat. Naik bis juga paling sekitar 5 real bolak-balik. Itu naik bis itu kan itu. 5 real itu kalau di kita 20.000 dan itu bolak-balik untuk Madinah Quba, ke Madinah ke Quba kan itu. Ada bis yang ngangkut dari halaman Masjid Nabawi ke Masjid Quba kan itu. Bab fadlu ma bainal qabri wal mimbari. Bab keutamaan sholat berdoa antara kuburan Rasulullah dengan mimbar Rasulullah. Apa namanya tuh? Antara kuburan Rasulullah makam itu dengan mimbar Rasulullah. Nah, namanya apa? Raudhah kan itu. Keutamanya seperti apa kan itu? Di sini bainal qabri wal mimbari, antara kuburan dan mimbar. An Abdullah bin Abi Bakar an Asa bin Tamim an Abdullah bin Zaid al-Mazani anna Rasulullah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dari Abdullah bin Zaid al-Mazini bahwa Rasulullah SAW bersabda ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara baiti rumahku atau kuburanku wa mimbari dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, sebab ada taman dari taman surga. Raudhatun min riyadil, jadi ada taman-taman dari taman surga, itu adanya antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah. Jadi nggak banyak, paling muat berapa ratus orang. Sekarang diatur masuknya, yang nggak punya aplikasi nggak bisa masuk. Jadi kalau rombongan umroh, rombongan haji itu masuknya per kloter, diaturnya 1 kloter diizinkan masuk, ada rekomendasinya baru masuk semua. Nggak ada kesempatan untuk 2 kali, kecuali memang kita bisa masuk ke kelompok-kelompok lain. Jadi gitu Pak Mul, kita udah keluar hari ini, besok lagi kita tinggal nyampur aja di kelompok orang itu. Kan itu kelompok rombongan mana, jamaah mana gitu ya. Kita nyampur aja masukkan itu. Ya nggak apa-apa kan itu. Sebetulnya siapapun boleh sholat di raudhah gitu ya. Cuman sekarang karena begitu padat sehingga antriannya panjang, harus muter jauh gitu, baru bisa masuk ke raudhah kan itu ya. Jadi sebetulnya punya aplikasi, nggak punya aplikasi juga bisa. Punya aplikasi gampang, tinggal diklik, bikin
aplikasinya unjukin masuk kan itu. Sendiri juga boleh. Kalau kita mau gabung-gabung ke orang lain, ada rombongan masuk 50 orang, nyelip aja di tengah masuk kan itu. Boleh nggak lah? Kenapa nggak boleh? Wong itu masjid umum buat siapapun boleh masuk kan itu. Cuma kita nggak boleh. Kenapa gabung di sini kan itu? Apalagi kalau jamaah itu pakai seragam, ya. Pakai seragam mau ke raudhah. Berarti kalau kita nggak pakai seragam dia, ketawa ini apa nama penyelundup kan itu, penyelundup kan itu. Kenapa harus diantri? Karena kalau nggak diantri dulu zamannya Pak Roja 5 cerok-cerogan ya. Sekotak-sekotak gitu kan, ya sekotak, selesai masuk kotak kedua, masuk kotak ketiga, baru langsung ke raudhah. Tapi ngantri satu kotak itu ada setengah jam lebih ya, berdiri lagi, berdiri tadi itu. Nanti kalau dibuka, gitu ya. Ya kalau pelan-pelan kedorong keinjak gitu langsung, baru kotak kedua. Nanti ngantri lagi setengah jam lagi, kotak ketiga, baru masuk ke raudhah. Jadi ke raudhah itu ya bisa jadi proses menuju sananya bisa 2 jam menuju raudhah itu kan itu. Itu dulu pakai kolam itu kotak-kotak itu. Sekarang pakai urutan panjang baris terus muter gitu ya, diantri kayak itu. Jadi kenapa diputerin jauh? Ya supaya yang lagi sholat ini selesai, ini maju, jadi putarannya jauh kan itu. Kalau lihat di putaran-putaran bank itu kan belokin sini kan itu, supaya ya lama muter-muternya kan belokin kan itu. Nah sebetulnya bisa kan itu. Kemudian setiap waktu dibuka kan itu, hanya untuk ibu-ibu dikasih waktu duha, waktu habis isya kan itu. Kenapa harus datang ke sana? Karena dikatakan di situ adalah tempat yang mustajab, sebagai taman daripada taman surga, raudhatun min riyadil jannah, sehingga orang berebut di sana. Bagi orang yang malas desak-desakan, malas antri, karena kalau zaman main kotak-kotak itu bisa jadi 2 jam baru masuk ke raudhah. Sholatnya cuma 2 rakaat, ya doa. Kalau doanya sudah ditutup gitu ya, walhamdulillah doa tutup, langsung dipanggil sama petugas, suruh keluar. Nggak keluar diangkat, tarik kan itu. Ngantrinya mah 2 jam, sholatnya cuma 10 menit kan itu. Itu sampai doa-doa kan itu. Namanya 2 rakaat, berapa sih lamanya gitu ya. Habis sholat 5 menit umpamanya, doa 5 menit kehabisan. Apa maning ya kan itu, entak 5 menit pun mau doa apa lagi kan itu. Akhirnya apa? Alhamdulillah udah kelihatan sama petugas. Kalau nggak dikitin dulu, kalau nggak berdiri langsung samperin, suruh keluarkan itu. Terus muter keluarnya, nyelimpat ke belakang lagi, ketangkep, dipantek kan itu. Sudah suruh keluar malah nyelimpat ke belakang, melingkar gitu, keluar itu muter lagi ke belakang lagi, ketahuan ya. Dipantek kan tuh. Ini supaya yang lain itu bisa kebagian waktu kan itu. Jadi sebetulnya setiap hari pun boleh kan itu. Cuma tadi itu kenapa diatur? Karena memang ya supaya yang lain kebagian, nggak terlalu kenyang. Lama-lama juga boleh. Yang dulu kalau datanya kita jam 3 sampai subuh sampai suruk itu bisa aman di raudhah. Sekarang yang datanya sebelum subuh, sebelum sholat suruh pindah, sebelum sholat subuh digiring lagi kan itu, nggak boleh lama di situ. Yang habis sholat subuh langsung dipindah, terus antrian di belakang masih nunggu kan itu. Yang udah sholat sunnah 2 rakaat, udah doa langsung suruh keluar. Jadi ngantrinya 2 jam lebih, kita duduk di dalam raudhah itu paling lama seperempat jam. Kenapa? Aktivitasnya habis, sholat sudah. Kalaupun mau 2 kali sholat, ya 2 rakaat 2 salam itu ya paling berapa menit, habis itu doanya entek apa maning ya itu, suruh kehilingan menghafalin doa yang lain nggak ada, sudah gak ada doain, sudah selesai kan itu, baru ambil HP cepat dipanggil sama petugas itu masuk ke dalam mau
mau apa selfie mau ngapain itu, selfie di tembok makam Rasulullah kan itu. Kelihatan petugas langsung diambil HP-nya. Gitu. Bukan suruh keluar, diambil HP-nya gitu kan. Dihapus gitu kalau petugas mau gitu. Dihapus gambarnya gitu. Jadi memang tidak boleh, cuma kadang-kadang ya ada sisi kepengen punya sejarah bahwa kita tuh pernah di Raudhah, pernah mempet di tembok makam Rasulullah. Ada sisi lain mungkin kepengen orang lain tahu saya lagi di sini kan itu. Itu yang berbahaya kan itu. Kalau sebatas ingin jadi sejarah bahwa saya pernah di sini kan itu ya itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian disebarkan kan itu ya dengan tujuan saya hebat ada di sini, nah itu yang menimbulkan merusak nilai ibadahnya kan itu. Sudah ngantrinya lama, kalau sampai kemudian muncul sifat riyahnya, ya itu yang berbahaya kan itu. Kenapa? Tidak ada nilai ibadahnya kalau disertai sifat-sifat riya kan itu. Maka nggak apa-apa di dalam ya kalau mengambil gambar buat sejarah saya jam sekian pernah ke Raudhah kan itu. Wa an Hafs bi Abi Hurairah ali Nabi sallam qala ma baina baiti wa minbari raudhatun minal jannah wa minbari ala haudi. Jadi selain dikatakan dari Abi Hurairah dari Nabi sallam antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman dari taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ala haudi di telagaku. Jadi di mimbar itu juga banyak orang berebut. Cuman jangan dihapus-hapus sama peci gitu ya. Sejadah diusapin mimbar Rasulullah terus gitu. Dilap-lapin mimbar Rasulullah, dilapin sini terus, diraut-raut temboknya, tiang mimbar itu gini, tiap lagi terus gitu. Nggak hapus ke situ, nggak ada urusannya gitu. Sampai sejadah, lap semua, lihat debu semua pindah ke sejadahnya gitu. Di mimbarnya dilapin sama sejadah. Bos, ini sejadah ini sorban ini sudah pernah nempel di makam Rasulullah atau di mimbar Rasulullah. Jadi dilap-lap gitu, terus itu. Apalagi di Ka'bah kan itu. Sebetulnya bukan itunya. Doa kitanya, ibadah kitanya, bukan kitanya ngerangkul-rangkul mimbar, ngelap-ngelap makam Rasulullah, ngelap-lapin Ka'bah, nggak ada urusannya kan itu. Jadi minta berkah itu bukan minta berkah kepada makamnya, tapi kepada Allah kan itu. Doanya mustajab itu bukan kita karena megangin makam tiang mimbarnya Rasulullah, tapi karena di tempat itu kan itu berkahnya, bukan karena tiangnya itu. Jadi jangan berebut masalah tiangnya kan itu. Jadi Bapak rahimakumullah, ketika kita berkunjung ke Baitullah, ke Rasulullah, kapanpun waktunya mudah-mudahan dimudahkan, ya upayakan ya tempat-tempat yang istimewa ini kita harus bisa masukkan itu. Di sholat di Masjidil Haram diupayakan ya harus rutin selama ada di Makkah. Sholat di Masjid Nabawi harus rutin 5 waktu selama ada di Madinah. Bila perlu sesekali bisa ke Kuba kan itu. Kemudian ketika di Madinah usahakan sehari sekali masuk Raudhah. Ya dulu gampang, yaitu semau-maunya saja gitu kan. Kemudian berubah diantri pakai kotak gitu kan. Sekarang diganti lagi, itu dibuang sekat-sekatnya, lalu diganti pakai antrian, pakai aplikasi. Yang nggak ada aplikasinya nggak boleh masuk, lebih repot lagi kan itu. Ada rombongan, melu ini rombongan, gitu. Masuk aja, salaman, assalamualaikum, anggap aja kenal sama rombongan itu kan. Kan mereka juga satu kloter itu nggak saling kenal. Paling satu kloter itu ada 4, ada berapa KBH gitu ya. Nggak saling kenal gitu kan. Oh ini orang Cilegon, ini orang mana gitu kan. Nggak saling kenal, walaupun satu Cilegon juga nggak saling kenal. Tapi tinggal masuk bareng di situ. Ya kebanyakan kan nggak pakai baju seragam. Karena sudah sana ada pakai jubah, ada pakai gamis, pakai apa, udah masukkan itu. Wis meneng baik. Wirid deh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena di sana harus memperbanyak banyak sholawat. Wis ngedumel baik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Waktunya pindah sholawat lagi, pindah sholawat lagi, sampai ke dalam aman gitu tuh.
Terus boleh, ya kenapa nggak boleh? Waktu itu tempat umum siapapun boleh masuk. Kenapa ngerombong di sini? Ya kalau nggak di sini nggak bisa masuk. Sendiri dicegat, langsung ketat ke pengaman, langsung lihat mana HP-nya, lihat. Kalau sudah ada aplikasinya, nusuk boleh masuk kan itu. Kalau jamaah haji pakai surat selembar. Rombongan kloter sekian berjumlah 400 jamaah. Hitung 1, 2 sampai 400 itu. Ya yang itu juga begitu-begitu doang tangannya, nggak ngitung beneran tangannya, hitung gitu. Nggak sampai berapa ratus yang masuk gitu. Udah nyelisep masuk bisa, tapi nggak boleh masuk dari kolong. Langsung ditarik kalau masuk dari kolong, dia kan dipakai pakai tali gitu ya. Kalau kita nyerobot dari kolong, nggak boleh. Kita ikut barisan aja kan itu. Kan pasti kehitung itu. Kehitung kalau sudah 400, walaupun itu jamaah dia ketinggal, ya nggak masuk. Itu yang sedikit kena zalim. Artinya jamaah dia nggak masuk, orang lain masuk kan itu mendolimi rombongan itu kan itu. Kenapa? Karena di rekomendasinya tasrih namanya 400 orang masuk, udah 400 masih banyak di belakang, rombongannya masih ada 50 kan itu. Nah itu yang terdolimi, kok saya nggak bisa masuk padahal rombongan saya ke sana kan itu. Paling-paling ya ketua kloternya balik lagi, ini orang saya kan itu. Nah, itu yang masuk berapa itu udah 400. Nah, itu orang luar masuk kan itu. Karena memang di barisan awalnya nggak ada sekat, nggak ada pagar. Kalau sudah dimasuk pagar gitu ya, kayak di bandara itu Pak Rojali sudah dimasuk pagar itu ya. Atau kalau di Musdalifah, di Musdalifah kan yang mau ke bis itu masuk di pagar dulu. Jadi ada gang kiri yang masuk itu. Kalau masuk dari kolong pagar, nah itu baru ditarik sama petugas ya. Tapi kalau masih sebelum masuk pagar boleh masuk kan itu. Jadi ya tempat-tempat yang istimewa ini kita harus betul-betul merindukan. Ya berharap semoga Allah memberikan kemudahan bisa datang ke sana dalam bentuk umrah, bentuk haji. Ya kita berharap mudah-mudahan tercapai untuk menuju tempat yang istimewa ini. Harus selalu kebayang, rindu, kangen, kepengen tahu seperti apa kan. Kenapa? Karena kalau orang yang hatinya semangat untuk bisa datang itu, Allah memudahkan jalannya. Dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ketika orang itu punya harapan betul-betul ingin ke sana itu, Allah berikan jalan kemudahan itu. Amin ya rabbal alamin. Bila Ali sudah luar Madinah, sudah luar, sudah masuk wilayah lain namanya. Kalau di sini mah Cilegon, Serang kan. Jadi sudah keluar gitu Bir Ali itu. Dari Bir Ali ke Makkah itu masih 400-an kilo lagi kan itu. Dari Madinah ke Bir Ali itu sekitar ya 25 kiloan lah dari Madinah itu kan, ke Bir Ali itu kan itu. Jadi sudah ganti kabupaten atau kalau di sini maka itu namanya kayak itu. Ada tambahan pertanyaan? Kapan ke sana yuk? Ya, bisa ke sana lagi kapan kan itu. Jadi ya tentu yang sudah juga kepengen lagi, yang belum kepengen juga kan. Cuman kalau yang sudah makan sudah kebayang sudah pernah di sini, tapi yang belum itu kayak apa Ka'bah gitu, kayak apa Raudhah gitu, bagaimana Masjid Kuba itu pasti kan. Jadi semakin ya semangat pengen tahu kan itu. Maka ketika itu betul-betul diniatkan, diazami dengan azam tekad yang kuat, Allah memudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berikan jalan keluarnya. Oh harus begini gitu. Banyak yang haji nggak pakai daftar, nggak pakai nunggu gitu ya. Ada yang umroh nggak pakai duit gitu, bisa umroh kan itu. Jadi ya tinggal niatnya kuat, azamnya, tekadnya kuat, Allah memberikan kemudahan kan itu. Tadi kemarin sore saya jemput ke bandara, ada yang umroh, jemput anak saya 3. Itu 3-tiganya berangkat, nggak saya bayarin. Memang berangkat gitu kan. Nggak saya bayarin nggak gitu. Kalau bayar itu bisa 80 juta lebih, 3 orang anak saya gitu.
yang satu anak kandung, yang dua mantu, udah berangkat gitu. Nggak pakai bayar, cukup dengan saya kirim jamaah sekian jamaah. Kata Ustadz Abdul Rashid yang biasa di sini, Ustadz mau minta uangnya apa mau minta porsinya? Porsi aja lah, anak saya berangkat itu. Dapat lagi sekian jamaah lagi, satu porsi lagi masuk mantu saya, satu porsi masuk porsi saya. Jadi sudah berangkat kan itu. Ya kalau saya mah Ustadz aja yang bimbing, lebih gampang lagi kan itu. Tapi kalau anak mah porsi kan itu. Kalau diambil uangnya memang uang gitu ya. Tapi kalau udahlah dengan anak aja berangkat ya, kalau ambil uangnya. Jadi artinya kemudahan itu insya Allah ada ya, maka kita berupaya, nggak boleh pesimis, nggak mungkin bagi saya, insya Allah mungkin kan itu. Baik, cukup kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.